Nah, hari ini kita undang satu orang yang sangat spesial ya, khusus. Namanya siapa? Namanya Ridwan. Namanya Ridwan. Pak Ridwan. Kami mohon izin dulu pakai masker karena ini new normal. Ya, Setiap hari 4.000-5.000 orang kena. Hari ini temannya teman saya juga kena 2 orang. Tapi saya nggak pernah ketemu dia setelah itu. Kenapa baru bilang? Saya nggak kenal tapi itunya yang kena itu. Semoga akan ada sponsor masker ya. wih harus Oh. ada di sini. Oke, ini saya siapin beberapa pertanyaan kepada Pak Ridwan. Oke, Beliau dulu sebagai produser stasiun TV. yes, Benar ya Pak? benar. Berapa lama Pak sebagai PD? 10 tahun. 10 tahun. Boleh sebut nama stasiun TV nggak tahu kita? Oh, kita pakai inisial aja. Trans Oh TV. ini ya? Boleh, boleh. Oke. Boleh. Ah. Aman kan? Kita semua masih teman. Oh, Tapi waktu di Trans TV nggak melakukan yang jahat-jahat, yang buruk-buruk ya. Ada. oh ada. Tidak ada. Semua aman. Katanya aman sih. Kalau yang merasa rugi dari dia silakan komen di bawah. Iya boleh. Dan tanggung jawab ke mereka berdua. Tuntut. Bagaimana tampaknya Pak? Tampak YouTube pada produser stasiun TV. Jadi Dampak YouTube ya. tampak YouTube karena kan kayak pesaing atau Oh, oke. penonton semua sekarang geser ke Tentang YouTube. Iya, ya. Ini banyak juga sih pertanyaan seperti itu. Oh gitu. Ya, ya. Dan TV sendiri sebenarnya kalau ada dampaknya ada, tapi sedikit Heeh. dan pasarnya berbeda. Pasarnya berbeda. Ya. Jadi aku dulu pernah dikasih contoh sama owner aku, kalau di Amerika pun saat YouTube itu muncul, Heeh. TV tetap berdiri. Tapi memang TV-nya harus survive, harus pikir lagi bagaimana membuat konten yang menarik. Hmm. Karena sekarang kalau dulu kan pasti di Korea juga sama. Media kita hanya sedikit. Koran atau majalah, Hmm. radio, Hmm. lalu televisi. Hmm. Tapi sekarang tambah sosial media. Ya. Koran dan majalah kan sudah hampir. Tidak ada ya. Iya. Iya. Kan masih sedikit sekali yang beli koran. Ya, Zaman. itu aja sudah perubahan media yang orang tadi beli koran, sekarang semuanya lihat di internet, di Ya. handphone. Iya. Akhirnya bisnis majalah sedikit itu sangat susah sekarang. Iya. Nah kemudian apakah berdampak ke TV? Dampaknya ke bisnisnya apa? Semisal ada produk A mau iklan di TV supaya produknya dipegang artis. Ya. Sekarang artisnya punya channel YouTube sendiri. Ya. Produknya bisa aja langsung hubungi Hmm. artisnya untuk Hmm. beriklan tanpa harus lewat ke TV. Jadi penghasilan stasiun TV pasti turun dong. Itu apa? Iya, secara tidak langsung pasti turun, walaupun nggak turun-turun banget sih. Hmm. Tapi cuma cakupannya sedikit berbeda karena kalau terutama di Indonesia tidak semuanya internet masuk. Indonesia kan luas. Hmm. Dari yang orang mampu untuk beli kuota sampai orang yang belum mampu untuk beli kuota. Atau orang tua yang sudah sulit untuk belajar internet dan YouTube, mereka sukanya nonton TV saja udah. Jadi masih ada pasarnya. Tapi kita nggak tahu 10 tahun atau 20 tahun ke depan. Berapa jam Pak Kokyo Pak? Kamu nonton TV sehari sekarang? 0 jam. 0 jam ya kan? Sekarang 0 ya, menit. Ya. Nggak ada TV di rumah. Nah itu dia nggak nonton TV atau nggak punya TV. nggak ada gunanya jadi nggak beli mungkin. Punya tapi nggak berfungsi. Iya. Kemarin rusak. Walaupun kemarin aku baru nemu fakta bahwa sebenarnya bukan acara TV-nya yang ditonton. Acaranya tetap ditonton, tapi ditontonnya di YouTube. Oh. Jadi beda medianya. Oh. Orang sekarang masih nonton TV, acara TV dia nonton, tapi nontonnya tidak di TV. Dia cari di YouTube. Jadi kontennya masih bagus, tapi media untuk menontonnya sekarang terbagi. Oh. Karena sudah ada handphone. Jadi stasiun TV mereka mengupload kontennya di YouTube terus Ya. cari Orang pengiklan. sekarang carinya ke YouTube. Apa yang memotivasi Bapak untuk berhenti 10 tahun kan? Cukup lama tuh pindah kerjaan.
kenapa ya? Mungkin dia aja. Ya, ada motivasi berhenti karena Ya. sudah 10 tahun. Jadi butuh sesuatu lagi yang baru. Karena aku sudah 10 tahun. Tapi kalau aku saran, misalkan ada orang-orang yang baru lulus kuliah, kerja di mana, di TV atau di YouTube, ya TV pun baik. Karena di situ kita belajar pressure. TV kan on air 24 jam sehari. Kontennya semua pressure, syuting, edit tayang, syuting, edit tayang, syuting, edit tayang. Itu bisa melatih kita untuk terus berpikir dan bertindak. Karena nggak bisa kalau kita malas-malas, tayangannya tidak ada. Jadi TV pun sebenarnya hal yang baik untuk belajar itu. Nah, tapi setelah 10 tahun, saya rasa saya butuh sesuatu yang baru lagi untuk menaikkan gairah, passion. Jadi di TV sudah terlalu flat, sudah 10 tahun. Jadi aku coba deh cari sesuatu di luar yang baru, yang aku comfort zone-nya harus aku coba di tempat lain. Apa bisa diceritakan Pak, apa baiknya apa buruknya? Produser TV ya? Iya. Baiknya banyak sih, banyak pasti ya. Belajar kan perbedaan kita jadi produser TV atau mau buka YouTube sendiri adalah teamwork. TV itu kan kerja 30 orang, 50 orang, bagiannya banyak banget. Kita sekali syuting aja, kalau kita sekarang syuting gini, hanya kita dan satu kamera, satu orang yang membantu, selesai. Betul. TV tim lighting ada lebih dari satu, wardrobe, tim talent, gimana kita harus berkoordinasi, itu baiknya TV. Belajar berkoordinasi, belajar mengontrol banyak orang. Karena satu tayangan TV itu, kalau kita nonton TV atau film, pasti terakhirnya ada kru kan, banyak banget kan itu. Nah kan itu yang harus kita latihan di situ. Jadi buat anak-anak yang baru bekerja di TV, yaitu positifnya bisa belajar memanage itu. Negatifnya, kalau kalian kreatif, lembur banyak. TV nggak ada lembur, nggak ada, karena kerjanya nggak ada jam. Tapi 24 jam kan hanya beberapa stasiun Pak. Iya. Ya, kalau TV kan kalau produksi nggak ada jam kerja. Jadi kita boleh datang jam berapa aja, kita pulang boleh jam berapa aja. Yang penting tayangannya selesai. Kita dulu aku di TV biasa datang jam 12, jam 1 siang. Pulangnya paling cepat jam 10, paling lama jam 3 pagi. Ya, selalu seperti itu, nggak tahu kenapa. Itu salah satu negatif mungkin ya, badan kita jadi capek, rusak, mungkin nggak sehat. Tapi karena semua orangnya seperti itu, jadi kita di TV itu jam 12 malam tuh masih ramai. Jadi kita terus aja karena ramai sekali. Jadi itu positifnya bisa belajar bertemu dengan banyak orang, bagaimana kerja tim, karena itu nggak bisa dapat di mana-mana, bisa ketemu artis, bisa kenal sama selebriti. Negatifnya ya harus bisa jaga kondisi badan. Berapa rata-rata tingkat gaji P di stasiun? Wah ini sensitif ya. Ada kayak insentif atau bonus kan? Iya. Kan TV itu pakai rate ya, berapa banyak nonton gitu ya? Ya, kok namanya share and rating. Iya. Berapa? Share rating TV, bukan berapa. Share rating. Iya, share rating kan. Tayangan TV itu bagus atau tidaknya tergantung share dan ratingnya. Kalau gaji ya cuma dibandingkan dengan pekerjaan yang lain bagaimana ya? Kalau TV dia masih di atas, kalau yang sudah senior di atas rata-rata. Memang, tapi TV itu memang kejutannya tuh banyak di bonus. Kejutannya ada bonus. Karena kan dulu kalau aku kerja di TV itu setiap 1 tahun sekali pasti ada bonus. Kalau TV-nya jadi nomor 1 atau nomor 2 itu bonusnya gede, besar. Kalau di bawah ya jadi kita tertuju untuk dapat bonus, karena bonus yang paling besar itu dulu tahun, aku sedikit lupa, mungkin 8 atau 9 tahun yang lalu itu sampai 20 kali gaji. 20 kali? Wow, itu yang paling besar. TV-nya lagi nomor 1. Itu di bulan November. Jadi kita selalu sebutnya November ceria. November ceria. Wah. Itu kalau TV nomor 1.
Tapi hebat ya 20 kali. Ya, Bisa gajinya. berarti untungnya TV gede kan. Jadi mereka intensif dikitannya itu sih, lebih ke bonus. Jadi kita semua mau bikin program yang bagus. Kalau TV-nya di atas ya, mereka dia share ke semua. Tapi kalau lagi di bawah, wah, hancur. kadang masih dapat cuma 1 kali atau 3 kali gaji bonusnya gitu, tapi tidak sebesar itu. Oke, kalau di situasi Indonesia mungkin sedikit beda ya dengan situasi Korea. Setahu aku di situasi Korea, PD bisa pindah-pindah, bisa di hijack sama stasiun yang lain. Semisal di sini MNC TV bisa hijack SCTV misalnya. dari SCTV atau dari Trans TV produsernya bisa hijack, bisa nggak? Ya, bisa, di sini pun ada. Ya, tapi sedikit sih. Sedikit. Ya karena biasanya kita mungkin misalnya dari produser gitu, ada 10 mungkin yang pindah 3 atau 4, tapi di Indonesia pun sama, tapi tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Di sini ada star producer nggak? Star producer itu maksudnya Pak Ridwan. Kenalkan aku star producer. Tapi di Indonesia gimana? Di sini cerita seperti itu lebih banyak ke produser film. Oh, film. Daripada produser TV. Iya, produser TV, karena produser banyak juga produser yang legend gitu ya, yang orang ini produser ini pernah bikin ini, bikin ini. Tapi biasanya di Indonesia tuh, ini setahu saya orang lebih tahu TV-nya. Oh, program ini dulu di TV ini bagus sekali. Oh, TV ini dari TV ini ya. Oh, yang program itu ya. Jadi orang lebih tahunya TV-nya. Karena bedanya kalau di Korea kan TV sedikit kan stasiun TV-nya. Iya, Mereka hanya 5. Di bawah 10 lah. Iya. Di Indonesia kan cukup banyak stasiun TV-nya. Jadi menurut aku sedikit sih, tapi kan starnya ada owner TV biasanya. Di kita lebih terkenalnya owner TV-nya sih. Oh, TV ini punyanya ini. Oh, Pak Haritano misalnya. Punyanya Wisnu Tama, punyanya Hairul Tanjung. Orang lebih lihat itunya. Kok produsernya banyak yang terkenal tapi nggak terkenal yang seperti di Korea gitu enggak. Kalau film iya banyak. Jadi orang terkenal misalnya ada program bagus nih. Program bagus terus dia nomor 1 programnya. Kita sebutnya tim program A nih. Artis pun pasti, timnya gitu ya, tim yang kemarin itu ya. Bisa kasih contoh yang pernah Pak Ridwan membuat, tapi itu laku langsung nomor 1 2. Wah, senang program yang mungkin bisa penonton bisa ingat. Sebenarnya di rumah tidak marah ya. Jadi sebenarnya yang saya sering dulu lakukan itu konser. Ya, musik. Salah satu yang besar itu konser, dan saya memang senang banget bikin konser dulu. Jadi ada konser-konser besar yang akhirnya nanti musisi itu saling berbicara. Oh, kemarin aku konser di situ sama produser A, bagus loh, enak loh. Akhirnya konser dulu aku senang sekali bikin konser. Ya, jadi terus kenapa konser? Karena penontonnya real. Real, jadi bukan yang apa? Bahkan yang di rumah juga buat penonton di rumah, tapi di studio pun atmosfer saat bikin konser itu, gitu tenaga kita tuh nggak tidur 1 minggu pun seperti nggak habis. Setelah konser baru udah. Jadi ya itulah program yang dulu ya yang saya banggakan banget itu konser. Bisa kasih tipsnya nggak kalau mau menjadi produser di stasiun TV besar? Cara rahasia untuk masuk menjadi produser, pengalaman bisa di-share? Harus kreatif. Kreatif? Ya, itu paling pertama. Karena kan aku pun masuk ke TV awalnya dari tim kreatif. Tidak langsung produser. Biasanya orang masuk dari kreatif atau dari production assistant atau bisa dari campers, bisa dari mana-mana. Biasanya orang yang akhirnya menaik jadi produser adalah mereka yang bisa memanage tim dan bisa mengembangkan ide jadi sebuah tayangan. Nah, ini yang penting karena dulu di TV itu aku diajarin gini, ide boleh, ide kita banyak kali ide, tapi gimana kita bisa mewujudkan ide tersebut ke dalam sebuah program. Jadi banyak kasus tim kreatif atau apa, idenya bagus, tapi pas tayangan kok nggak sesuai ya sama idenya. Maksudnya apakah dia syutingnya misalkan kurang atau memang tayangannya tidak diterima dan kita harus terima. Itu yang paling susah di TV. Saat kita
kita sudah punya konsep nih bagus, terus kita syuting bagus, ini oke nih, good nih, tayang nggak taunya share-nya tidak bagus, penontonnya sedikit. Itu yang paling susah jadi orang TV itu. Kadang menerima kenyataan bahwa wah ternyata orang tidak suka ya tayangan ini, dan tayangan tersebut harus di stop. Di Korea juga ada teasernya bagus, jadi cuma lihat teaser, wah ini bakal menarik. Pas buka yang aslinya, kasih ekspektasi tinggi. Teasernya semua ada di teaser. Di bawah ekspektasi. Bisa itu. Atau ya itu tayangan bagus pun. Terus kalau tipsnya lagi, orang kerja di masuk TV tadi harus tahu marketnya siapa. Jadi dulu aku sering dimarahin atau diajarin ini bikin program ini penontonnya siapa? Sasarannya, targetnya. Ada nggak penontonnya? Misalkan aku senang Korea misalkan. Korea 10 tahun yang lalu di Indonesianya belum terlalu seperti sekarang kan. Jadi aku bikin program tentang Korea, pasti salah saat itu. Penontonnya belum ada. Kalau sekarang banyak, oke bikin Korea berarti tepat. Timingnya tepat. Kita harus tahu. Jadi TV kan nggak bisa cuma bikin idenya bagus, tayang, oke. Marketnya ada nggak? Berarti Pak Ridwan terlalu cepat toh. Kreatifnya terlalu cepat. Ini contoh ya Mas. Tapi biasanya misalnya tidak pernah sampai tayang karena kalau TV kita bikin sesuatu kan yang nontonnya banyak. Bos-bosnya kan lihat dulu. Padahal udah syuting 2 episode, 3 episode, wah ini tidak bagus, tidak tayang.